gue kayak dikelilingin orang tinggi gede gitu, tapi tuh kok kayak mau copot ya. Gue mati deh di sini, kata gue mati deh di sini. Karena tenda kita juga hancur ya kan, kena badai itu. Nih, ikutin dia no. Bak macan. Nah di situ tuh jantung gue kayak deg, aduh astagfirullahaladzim, kata gue, ini gue masuk apa ya, astagfirullahaladzim, kata gue, ini yang berangkat, ini nih yang berangkat yang ngikutin gue nih, yang gue jalan dia juga jalan, tapi giliran gue berhenti gue nengok dia ngumpet. Cuman gue kelihatannya tuh hitam, rambutnya panjang, gue nggak tahu itu apaan. Didatengin sama pangerannya itu, dia naik keretanya itu kereta kuda gitu, kudanya ada 3, terus pangerannya itu pakai mahkota, dia itu bercahaya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Enda Lestari. Halo Enda. Halo Kak. Apa kabar? Baik nih. Mungkin lu bisa memperkenalkan diri lu buat teman kisah yang di rumah. Halo, nama gue Enda Lestari, asal gue Bekasi, gue juga tinggal di Bekasi. Oke. Dah, lu kan anak gunung nih, banyak gunung yang udah lu daki. Ada nggak sih momen di saat lu naik gunung yang nggak lu bisa lupain sampai sekarang? Gue punya pengalaman kisah mistis di pendakian gue. Waktu itu gue naik Gunung Gede Pangrango. Mungkin lu bisa sedikit aja dulu cerita buat temen kisah yang di rumah. Pertama gue ketemu bayangan hitam, dia ikutin gue terus. Terus yang kedua gue ketemu orang tinggi gede. Ketiga gue dimimpiin pangeran kereta kuda gitu kayak kerajaan. Terus keempat gue diikutin kucing sampai pulang. Halo teman kisah, jika kalian ingin mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat. Karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Buat teman kisah yang pada penasaran sama kisah Enda, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Waktu itu gue mulai pendakian waktu tahun 2019, itu akhir tahun sekitar bulan Desember, musim hujan lah. Jadi yang mendaki itu sedikit, nggak kayak musim kemarau, banyak pendaki yang naik turun. Jadi kalau musim hujan itu hanya beberapa aja yang ketemu di jalur. Waktu itu gue naik cuma berdua sama temen gue lewat jalur Via Putri, Gunung Gede Pangrango Via Putri. Nah dari situ gue berdua naik dari base camp sampai pos 1. Dari awal gue naik itu kayaknya Keril udah agak beda di bawahnya, nggak kayak waktu gue naik ke gunung-gunung yang lain. Di situ kayak beban kayak berat banget gitu. Cuman gue terusin naik sama temen gue. Nah sekitar dari pos 1 sampai pos 2 lah,
gue ngerasa kayak gue itu diikutin bayangan hitam sama temen gue. Cuma di situ kita nggak saling cerita karena kan kita cuman berdua, ketemu pendaki yang lain juga jarang. Cuman kok bayangan hitamnya itu setiap kita ngelangkah dia ikut jalan gitu. Tapi pas kita nengok gitu dia nggak ada di belakang kita. Cuman dia kayak ngikutin terus sampai pos 2 tuh kita istirahat. Gue kira bayangan hitam itu hilang dong. Tapi ternyata pas gue lanjut ke pos 3, dia makin kayak ngedeketin gitu bayangan hitam, terus ngikutin terus. Sampai akhirnya kayak reel gue kayak berat banget itu. Berat banget. Tapi kita sambil baca-baca aja lah dalam hati. Karena kan kita cuma berdua. Gue pengen ngomong sama temen gue, lu kayak diikutin gak sama bayangan hitam gitu. Cuman temen gue juga mungkin kayak ngerasa beda, cuman dia nggak berani cerita juga gitu. Ya udahlah, dari pos 3 lanjut lagi tuh, jalan lagi, kita terus lagi ke pos 4 tuh sampai ketemu hutan-hutan yang mungkin udah ratusan tahun, yang kayaknya tuh udah tinggi-tinggi, udah lumutan banget, udah lebat. Nah di situ hati gue kayak ngerasa gimana gitu, kayak digoda gitu, kayak ngerasain takut yang luar biasa. Kayak gue tuh ada di mana gitu. Padahal itu siang hari. Seharusnya tuh kalau siang hari masih ada kayak cahaya-cahaya gitu. Padahal saat itu nggak ada kabut itu nggak ada. Kalau ada kabut mungkin cahaya nggak ada dong, karena kabut kan mau hujan. Tapi tuh kabut nggak ada. Tapi tuh di siang bolong kayak gitu, nggak ada cahaya pas ngelewatin hutan tinggi-tinggi gitu ya. Nah di situ tuh gue ngerasa gue kayak dikelilingin orang tinggi-tinggi gede gitu. Nggak tahu apa mungkin gue juga yang ngerasa doang, apa temen gue juga dia ngerasain, gue nggak tahu. Gue lewatin jalur itu tuh kayaknya gue jalan tuh kayak lama banget sampai ke pos berikutnya. Di situ kata gue cahaya kok makin lama kayak makin gelap gitu ya, kayak ya masuk gua juga bukan kan. Itu kan situasinya kita lagi di hutan. Cuman kita sambil baca-baca aja. Biasanya kan di Gunung Gede tuh ada warung, biasanya itu buka warungnya. Tapi nggak tahu kenapa pas gua waktu naik tutup. Itu jadi itu cuma ada tenda-tenda doang kayak gitu. Gue sih berharap waktu itu di jalan gua ketemu pendaki lain, tapi emang mungkin karena musim hujan, jadi yang mendaki juga sedikit. Jadi gue ngerasa paling 1-2 yang turun, kayak gitu. Paling cuma nanya, masih jauh nggak puncak? Paling kayak gitu kan. Mereka sih bilang, udah sedikit lagi mbak, sambil nyemangatin lah. Padahal gue tahu itu pasti masih jauh. Cuman kata gue sambil ngos-ngosan, setiap kali gue ketemu pohon yang tinggi gede itu, gue kayak semakin kok gue kayak dikelilingin orang tinggi gede. Tapi itu apa karena halusinasi gue aja, apa ngerasa gitu ya. Tapi emang saat itu biasanya gue waktu gue naik yang ke gunung mana aja, gue masih bisa ngerasa adem hati kalau misalnya ketemu hutan gitu yang udah ratusan tahun. Tapi pas di Gunung Gede tuh emang kayak hati gue kayak gimana gitu, kayak bener-bener ngerasa ketakutan banget gitu. Sampai gue bilang pada temen gue, udah kita istirahat dulu aja kalau sekiranya capek. Tapi gue ngerasa nggak usah, udah lanjut aja karena gue ngerasa udah deg gitu. Udah coba minum air putih tapi masih ngerasa kayaknya gimana gitu, deg-degan gitu. Ditambah lagi bayangan hitam itu dia selalu ngikutin terus ya. Terus kata gue sampai, biasanya gue tuh kalau naik gunung gue nggak pernah nanya gini, lama banget sih, nggak sampai. Nah kebetulan pas waktu di Gunung Gede gue bilang kayak gitu. Kata gue, ini lama banget sih sampai nggak nyampe, kata gue gitu ya. Bener banget, itu gue naik gunung lama banget itu, hampir seharian, cuman baru sampai pos 4 apa pos 5. Biasanya tuh udah nyampe tuh puncak, bisa ketemu sunrise besok pagi. Itu gue lama banget naik. Kata gue, aduh, dalam hati gue, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai gue mikir,
gue turun lagi aja kali ya, kok kayaknya gak nyampe-nyampe. Terus kata temen gue, enggak, ini kalau udah ada batu-batu udah dekat sama alun-alun Surya Kencana gitu. Tapi kata gue, kok malah makin ketemu hutan lagi gitu ya. Serem, enggak, udah ayo gitu, semangat gitu ya. Kata gue, astagfirullah, apa gue tadi ngucap kayak gitu, jadinya itu gak nyampe-nyampe. Udah deh, kata gue, ya udah terus gue terusin aja terus ya. Itu gue di perjalanan juga keringet dingin. Biasanya keril tuh enak dibawanya ya. Ini nggak tahu kayak bawa beban berapa lah, nggak tahu, 2 kali lipat badan gue kayaknya. Terus gue lanjut sampai akhirnya ketemu pos 4 lah ya, pos 4. Nah kata gue kira tuh masih di situ ada cahaya. Taunya masih kayak gelap juga, gue nggak ngerti. Di situ dalam hati gue ngomong, gue nggak mau lagi naik gunung bulan Desember atau musim hujan gitu, gue nggak mau, karena emang bener-bener gelap banget kata gue. Tapi apa mungkin karena gunung gede doang yang gelap ya? Apa mungkin hati gue aja yang gelap? Tapi gue kok kayak ngeliat orang asik-asik aja gitu ya. Terus di situ gue nggak berani cerita apa-apa sama temen gue, karena gue takut dianya juga takut ya kan. Jadi gue pendam aja. Sampai akhirnya gue campingnya di alun-alun Surya Kencana. Terus gue buka tenda di alun-alun Surya Kencana di situ sama temen gue. Kata temen gue, udah kita buka tenda aja karena hari juga udah mau gelap ya kan. Takutnya gimana-gimana. Akhirnya gue ngecamp tuh di alun-alun Surya Kencana. Gue sempat istirahat dari abis maghrib lah ya di situ. Taunya pas gue istirahat di situ badai. Malam itu badai. Hujan gede banget, badai hujan gede. Sampai akhirnya tenda gue itu kayak bocor. Situasi dingin, lapar dong. Akhirnya gue masak terus ya. Sampai akhirnya tuh tenda gue bocor kan, kebanjiran. Itu air hujan masuk ke dalam. Itu nggak bisa dibayangin deh, kayaknya tuh dinginnya tuh kayak apa nggak tahu deh. Sampai akhirnya apa? Kita ngulang lagi, buka tenda lagi. Di situ pada bawa baju ganti, bawa logistik juga sampai basah. Baju ganti sampai basah, SB juga kena basah semuanya tuh. Hujan juga nggak berhenti. Sampai bingung mau masang tenda tuh berdua gimana, karena tuh kita nggak deket banget sama yang pendaki lain bikin tendanya. Kita lebih deket ke pohon. Sampai akhirnya gue sama temen gue gak bisa bikin tenda berdua gitu karena gelap, mungkin malam itu kan ditambah hujan sama badai. Akhirnya alhamdulillah banget ada pendaki lain 3 orang. Nah di situ gue minta tolong, temen gue teriak-teriak buat bantuin bikin tenda. Sampai akhirnya tuh temen aku tuh minta tolong sama pendaki yang lewat. Pendaki yang lewat itu bapak-bapak 3 orang lah kayaknya dia. Terus temen aku teriak-teriak, Pak tolong gitu. Ada apa dek gitu ya, bantu kami buat masang tenda gitu. Akhirnya tuh gue sama temen gue dibantuin sama 3 orang pendaki itu. Sampai akhirnya tenda jadi. Udah kita gak mikirin deh baju kita, logistik juga udah tinggal sedikit. Akhirnya gue kecapean sendiri lah, karena gue masang tenda tuh pas badai hujan itu rasanya capek banget gitu, bobel banget gitu, kedinginan juga ya kan. Terus kan tenda gue udah jadi tuh ya, yang gue bantu bikin sama 3 orang pendaki itu. Gue mulai tidur tuh, tapi di situ tuh badai makin kenceng, hujan juga nggak berhenti kak, makin deras. Kata gue, kok ini hujan nggak berhenti. Terus jantung gue tuh deg gitu ya, tapi tuh kok kayak mau copot ya. Gue mati deh di sini, kata gue mati deh di sini. Kalau misalnya kita di jalanan kehujanan masih bisa neduh ya kak. Kalau di gunung kita mau neduh di mana kak? Di pohon yang nggak mungkin kan. Udah di situ gue sampai mikir, aduh deg kata gue ya. Itu hujan nggak berhenti juga, kata temen gue. Tenang, lu relax aja, lu baca aja. Itu gue nggak berhenti kak, baca apa aja pokoknya. Gue bacain surat Anas, Al-Ikhlas, ayat kursi, udah segala macam gue bacain supaya hati gue tuh tenang, kata gue. Tapi tuh makin, ya Allah, astagfirullahaladzim, kata gue, hujan kok nggak berhenti. Apa udah nggak usah diterusin kali ya buat sampai puncak. Itu kan gue belum sampai puncak, tinggal sedikit lagi. Terus sampai akhirnya rasa takut gue
ngebawa gue tidur. Tuh, akhirnya gue bisa tidur juga tuh Kak. Mungkin tidur juga udah sekitar jam 10. Itu juga situasinya pas gue tidur, hujan belum berhenti juga Kak, masih badai. Lu bisa bayangin deh kalau badai itu di tenda gimana sih, kayak orang ngejemur gitu. Pokoknya kelibatan gitu dah. Pas gue tidur di situ, gue mimpi Kak. Nah pas gue tidur tuh gue mimpi didatengin sama pangeran. Pangerannya itu dia naik kereta. Keretanya itu kereta kuda gitu. Kudanya ada 3. Terus pangerannya itu pakai mahkota. Dia itu bercahaya semuanya. Gue nggak tahu itu pangeran siapa namanya. Cuman dia senyum sama gue Kak. Dia cuma senyum sama gue. Pas gue mau tanya dia siapa, dia cuman jalan pergi lagi, kayak pergi lagi cuman ke arah puncak. Gue nggak tahu itu siapa, pangeran siapa, gue nggak tahu. Cuman gue berpikir, kata gue, itu pangeran siapa, kerajaan apa, kata gue ya. Kenapa dia cuman senyum doang gitu ya. Pas gue dimimpiin pangeran itu, hati gue sedikit lega, gak ketakutan, gak kepanikan kayak tadi tuh. Gak berpikir aduh gue mau mati nih kayaknya di sini nih, mati di sini, gue pasrah gitu. Akhirnya perasaan gue sedikit lega di situ pas gue mimpi pangeran itu, karena pas pangeran itu lewat itu, awan itu semuanya terang Kak. Kayaknya tuh alam indah banget gitu pas gue ketemu pangeran itu. Tapi dia cuman tersenyum sih sama gue sih Kak. Dia nggak ngomong apa-apa, soalnya pas gue mau tanya lagi dia jalan lagi ke arah puncak gitu. Nah di situ gue bangun. Pas gue bangun juga itu belum pagi tau Kak, masih jam 3 malam lah. Pas gue bangun, gue bengong. Di situ hujan udah mulai reda sedikit. Gue gak berani cerita apa-apa lah, karena gue masih kebawa yang tadi, gue ketakutan. Gue cuman gak apa-apa. Terus temen gue ngasih air minum dong. Terus akhirnya udah tidur lagi gitu ya. Masih malam, belum pagi gitu ya. Pas udah gue coba tidur lagi tuh ya. Gue tidur berharap gue ketemu lagi tuh Kak, pangeran yang tadi, karena gue pengen tahu dia siapa. Tapi ya mungkin karena dia datangnya cuma sekali ya kan Kak. Akhirnya gue bangun pas pagi kata temen gue, udah yuk kita nggak usah nerusin ke puncak, kita bikin PR aja di sini, nanti kita kesini lagi. Karena tenda kita juga hancur ya kan, kena badai tuh, sempet bocor. Terus logistik juga udah mulai menipis, takutnya kalau kita terusin nanti kita bisa makan di puncak, tapi nanti kita turun nggak ada buat bahan cemilan kita. Air juga udah mulai sedikit ya kan. Akhirnya di situ kata temen gue, udah kita turun aja yuk gitu ya. Oke lah kata gue nurut aja tuh temen gue bilang turun. Soalnya gue juga ngerasa baju gue ini aja cuma satu Kak. Gue nggak ganti-ganti dari awal base camp sampai gue tidur, sampai akhirnya gue mau pulang gue gak ganti, karena baju gue kan basah semua tuh gara-gara semalaman hujan ya kan. Tenda gue bocor. Terus akhirnya ya udah tuh, dari alun-alun Surya Kencana gue packing buat pulang. Nah di situ pas gue mau masuk ke hutan tuh Kak, dari alun-alun Surya Kencana, kata gue udah nggak apa-apa, gue punya PR di sini, nanti gue bisa kesini lagi gitu ya. Pas gue mau pulang, gue ketemu kucing Kak. Nih ngikutin dia no. Yang bak macan. Tapi ini kucing dari mana ya? Kucingnya tuh sedang lah, warnanya orange gitu. Dia nggak minta makan Kak, cuma dia ngikutin gue mulu sama temen gue sampai di bawah. Dia juga nggak ngeong-ngeong kayak macam-macam kucing kampung gitu, enggak, cuma dia ngikutin aja. Sampai akhirnya gue berhenti, kok ini kucing ngikutin gue mulu ya. Soalnya waktu gue mendaki gunung yang lain
gue nggak pernah Kak ketemu kucing, itu gue nggak pernah. Baru itu pertama kali gue naik gunung ketemu kucing. Kucingnya juga bagus, warnanya orange ya kan. Terus gue liatin itu kucing, dia cuma ngeliatin balik, tapi dia nggak ngeong-ngeong, dia nggak ada suaranya Kak. Dia cuma jalan aja ngikutin gue. Sampai akhirnya gue mutusin buat gue turun aja lah, gue nggak usah nerusin sampai puncak karena logistik gue juga habis, baju gue juga nggak ada buat ganti ya kan. Sampai tuh gue di pos 4 Simpang Maleber ya. Di situ gue istirahat dulu, relax kaki gue. Gue mikir lagi, gue masuk hutan yang tadi pagi gue naik lagi nih, kata gue hutan-hutan yang tinggi yang udah ratusan tahun. Nah di situ tuh jantung gue kayak duk, aduh kayak mau copot, aduh kayak orang mau lewat kuburan lagi apa lewat apa gitu ya. Atau gue ya ampun astagfirullahaladzim. Di situ gue istighfar lagi. Tapi alhamdulillah pas gue turun masih mending, gue masih ketemu pendaki yang lain daripada waktu pas gue naik. Bener-bener 1, 2, 3 bisa kehitung lah yang naik berapa orang. Terus dari pos 4 gue lanjut lagi ke pos 3 Buntut Lutung ya. Di situ gue masukin lagi hutan-hutan yang udah ribuan tahun kali atau ratusan tahun lah, yang udah berlumut, udah tinggi-tinggi. Di situ gue ngerasa kayak gue ketemu orang-orang lagi yang tinggi gede, kayak dikelilingin lagi. Astagfirullahaladzim, kata gue, ini gue masuk apa ya? Kok gue ngerasanya setiap gue lewat jalur ini kayak gue ketemu orang tinggi-tinggi gede, kayak dikelilingin tinggi gede, tapi emang di situ kayaknya mencekam banget gitu suasananya ya. Gue nggak berani bilang apa-apa sama temen gue cuma bilang udah kita lanjut aja, nggak usah istirahat di sini nih, nggak usah istirahat, kita lanjut aja sampai pos 3, pokoknya udah jalan aja. Biasanya gue minta berhenti tuh kalau misalnya kita bisa buat duduk, kita berhenti dulu. Cuman pas udah di situ gue udah kita nggak usah berhenti, kita lanjut aja, karena gue udah kebayang nggak karuan, kebayang apa aja, karena gue ngerasa kayak aduh gue kayak dikelilingin ini orang tinggi gede. Sampai tuh gue di pos 3 Buntut Lutung ya. Di situ gue ketemu itu juga, di situ banyak monyet kecil. Kalau monyet sih gue pikir masih wajar, soalnya waktu gue naik merbabu juga gue ketemu monyet. Kata gue pas pulang gue ketemu monyet, kenapa pas berangkat nggak ada, kata gue ini juga ya. Terus di situ banyak monyet. Di situ gue istirahat di pos 3 di Buntut Lutung sama temen gue. Pas udah lewatin hutan-hutan gede itu gue ngerasa kayak alhamdulillah lah nih, gue udah nyampe pos 3, kata gue. Udah nggak lewatin lagi tuh hutan-hutan yang tinggi-tinggi tuh. Cuman gue setiap perjalanan gue nggak berani cerita sama temen gue, cuman gue dalam hati aja gue takut kayak pas gue berangkat tuh, pas gue bilang ini masih lama apa enggak sih, gue nggak nyampe, gue takutnya lamain lagi tuh perjalanan gue. Kan kalau naik gunung emang kita tuh harus jaga banget ucapan, jaga banget sikap, jaga banget ucapan. Terus akhirnya dari pos 3 gue nggak mutusin buat lama-lama istirahat, udah kita lanjut aja yuk turun, karena di situ awalnya juga udah mulai gelap, gue takut hujan. Jas hujan sih gue bawa, cuman logistik gue kan udah habis, takutnya gue lapar atau gimana. Akhirnya gue mutusin buat turun. Nah dari pos 3 tuh gue ketemu lagi tuh bayangan hitam. Gue nggak ngerti apa mungkin dia emang tempatnya dia itu dari pos 3 sampai pos 1. Soalnya kan pas berangkat juga gue diikutinnya juga dari pos 1 sampai pos 3 juga tuh sama yang bayangan hitam. Nah di situ astagfirullahaladzim, kata gue, ini yang berangkat yang ngikutin gue nih, yang gue jalan dia juga jalan, tapi giliran gue berhenti gue nengok dia ngumpet. Cuman gue kelihatannya tuh hitam, rambutnya panjang, gue nggak tahu itu apaan. Cuman dia nggak pernah ngasih tahu mukanya, enggak. Cuman dia kayak madep belakang aja gitu, cuma sekelibat gitu. Kayak pernah nggak sih kayak orang naik motor ngebut aja kayak gitu. Nah terus kata gue astagfirullahaladzim. Udah di situ gue makin
udahlah gue usah istirahat lah, dari pos 3 lanjut aja terus sampai pos 1 lah. Gue takut ya dia nyamperin apa gimana gitu, soalnya kan dia ngikutin mulu apa yang penasaran. Kata gue, apa ada yang gue bawa? Gue nggak bawa apa-apa, takutnya ada yang salah nih. Gue bawa apa-apa gitu, bunga juga enggak ya kan, gue juga nggak metik edelweiss juga enggak ya kan, gue cuma foto atau apa-apa gitu yang gue bawa. Gue mikir gue nggak bawa apa-apa, gue juga nggak metik apa-apa ya kan. Tapi kok ini orang, kata gue, bayangan hitam ini tuh ngikutin gue terus gitu ya. Udah, kata gue cuma bilang sama temen gue, udah ayo kita lanjut aja terus, gak usah istirahat sampai pos 1. Temen gue heran dong, lah kok lu minta terus sampai pos 1, lu gak ngerasa capek? Udah enggak, padahal sih gue capek tuh, cuman karena gue berpikir gue udah males ketemu segala macam lagi, gue udah takut dah. Kata gue udah lanjut aja, udah pokoknya lanjut. Terus akhirnya gue lari tuh turun, biasanya gue turun nikmatin perjalanan, ini gue udah kita lanjut aja sampai akhirnya gue sampai tuh di pos 2. Di situ gue juga istirahat sebentar di pos 2 sama temen gue. Gue pengen cerita tuh di situ sama temen gue kalau gue ketemu bayangan hitam, cuman gue ngerasa janganlah, nggak usah, kata gue. Nanti aja ceritanya kalau gue udah di rumah, nanti baru gue ceritain apa aja yang gue lihat di sini gitu. Terus akhirnya sampai pos 2, kata temen gue, mau tidur dulu nggak? Udah nggak usah, kita minum aja, kita istirahat 10 menit terus kita udah lanjut aja sampai pos 1. Takutnya juga kita kehujanan kan, langitnya juga udah gelap. Terus kata temen gue, ya udah oke, kalau mau lanjut ya udah. Akhirnya dulu tuh dari pos 2 gue ngebut tuh, gue bisa jalan santai, cuman gue agak dicepetin dikit lah, kata gue, karena gue udah lelah banget. Terus sampai deh tuh gue di pos 1. Udah kelihatan lah pemukiman warga ya kan, udah kelihatan kayak apa, petani-petani yang lagi nanam-nanam itu udah kelihatan. Di situ gue udah ngerasa kayak lega, alhamdulillah lega. Sampai pos 1 bayangan hitam itu juga udah mulai nggak ada, udah mulai nggak ada. Cuman pas udah sampai pos 1 juga semuanya kayak perasaan udah kayaknya udah tenang, udah lega, nggak kayak tadi gue ketakutan, ketar-ketir, udah ya turun terus gitu ya. Udah sampai pos 1, akhirnya sampai gue lanjut tuh sampai ke base camp ya kan. Nah pas sampai base camp gue masih nggak mau cerita juga sama temen gue ya kan. Gue pikir dia juga capek, nggak mungkin gue cerita hal-hal kayak gini lah. Ya udahlah, gue mutusin buat nanti gue ceritanya di rumah aja gitu. Itu sih yang terjadi saat gue naik Gunung Gede, pengalaman mistis yang gue rasain. Waktu gue naik Gunung Gede, ketemu apa aja itu yang gue rasain. Oke. Iya. Dah, gue mau nanya deh, kan lu pas lagi abis badai kan lu tidur nih. Tadi kan lu bilang lu mimpi sosok nih. Itu sosoknya itu seperti apa sih? Waktu itu gue mimpi sosok kayak pangeran gitu. Dia naik kereta kuda gitu. Dia sendirian, cuman dia bersama 3 ekor kuda berwarna putih gitu. Detailnya itu seperti apa? Detailnya itu dia mahkota. Dia pakai mahkota, mahkotanya bercahaya, bajunya juga dia bercahaya. Tuh. Tapi dia cuma tersenyum sama gue, dia nggak mengatakan dia itu siapa. Gitu. Kan lu bilang dia sama kuda nih. Itu dia tuh jalannya tuh di atas apa tanah gitu? Oh, dia di bawah. Dia di Tanah? bawah, iya. Kayak di cerita-cerita film gitu. Dia jalannya tuh di tanah, cuman dia lanjut aja sampai puncak. Gitu. Bawa pasukan atau enggak? Enggak, dia sendiri aja bersama 3 ekor kuda putih. Oh gitu, oke. Terus sama ini yang bikin gue penasaran nih. Tadi kan lu bilang ada sosok kucing ya yang ikutin lu. Itu kucing dari mana? Dan kucingnya itu seperti kucing rumah atau kucing hutan? Kucingnya itu gue nggak tahu dia dari mana, tiba-tiba dia ada. Terus dia itu kayak kucing peliharaan gitu, bukan kayak kucing hutan. Jadi kucingnya itu bersih, gemuk gitu, lebat. Gue juga mikir siapa yang melihara kucing di atas gunung kayak gini dong. Logikanya juga sekarang gini, kucing makan apa di gunung ya kan?
cuman ada daun-daunan doang. Kucing juga kan makannya ikan ya kan. Terus sama ini nih, sosok bayangan hitam. Ini kan lu jalan 2 orang ya. Yang ngeliat sosok bayangan hitam ini lu doang atau sama temen lu juga? Ternyata temen gue juga ngeliat bayangan hitam itu, cuman temen gue juga nggak berani cerita karena dia juga ngerasa takut, kan baru naik nih takutnya. Kalau dia cerita ke gue, kita ngedown dua-duanya. Jadi temen gue juga mutusin sama kayak gue, udah nanti kita cerita di rumah aja gitu. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Enda Lestari. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video Kisah Pendaki. Oke Indah, makasih ya udah mampir ke channel Kisah Pendaki. Jangan kapok. Kalau ada pengalaman lagi, bisa langsung ke sini. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.